Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita masuk di awal bulan Oktober ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita membaca Mazmur 108 ayat 4 dan 5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak untuk berdoa, bernyanyi dan beribadah kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami semua di tempat ini dan kami didapati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Pak Pendeta Elsentan. Tuhan berkati beliau dengan kesehatan yang baik, panjang umur, dan juga Tuhan memberkati setiap ucapan yang akan disampaikan agar kami semua dapat mengerti firman-Mu dan kami juga menjadi pelaku firman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, WL Singer pemain musik, Tuhan pakai mereka, berkati pita-pita suara mereka, berkati kalian-kalian mereka, agar apapun yang akan dinaikkan puji-pujian semua dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami beribadah hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan dapat pesan-pesan Tuhan. Marilah kita beribadah dengan sungguh hati kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dan buka hati kami dan pikiran kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Urapin hamba-Mu, diberi kuasa, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini tema kita, jagalah hatimu, saudara kasih Tuhan. Menurut saudara-saudari, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan, pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada juga yang mengatakan, hartalah harus dijaga. Ada juga yang mengatakan, kesehatan yang harus dijaga. Semua itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain, yaitu hati. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan memberikan suatu cerita. Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah komplek perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberikan komentar, memprotes kerjaan tetangga itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Lalu suaminya menoleh. Tetapi ia diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya tetangga mencuci pakaian. Istrinya berkata, mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus sebab cuciannya masih kotor. Lalu istrinya berkata lagi, wah, apakah suaminya tidak risih memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Ada saja komentar yang diberikan sang istri terhadap tetangganya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangga kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu istri berseru kepada suaminya, wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar. Sang suami berkata, istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena si tetangga kurang bersih mencuci pakaiannya, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih. Saudara kasih Tuhan, begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran dan jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersihlah pula pikiran kita.
Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Saudara kasih Tuhan, hati adalah salah satu bagian yang paling kecil dari organ tubuh manusia, yang memiliki peranan yang penting dalam diri kita. Hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus jaga hati kita baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran dan otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Saudara kasih Tuhan, apa yang perlu kita ketahui tentang hati kita? Yang pertama, hati manusia adalah pusat pengendalian sikap. Darinya lah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Hati adalah saripati manusia. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Hati tidak bisa berbohong. Namun hati dapat memerintah kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh. Tetapi hati sanggup menyuruh tangan kita untuk membunuh. Hati adalah perangkat yang lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Saudara kasih Tuhan, jika hati kita baik, maka apa yang keluar dari hidup kita pasti baik. Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka yang keluar dari hidup kita juga tidak akan baik. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, fokus kita bukan memperbaiki apa yang nampak dari luar, yang dilihat orang. Tetapi memperbaikilah apa yang ada dalam hati saudara-saudara dikasih. Tetapi memperbaikilah apa yang ada dalam hati kita, saudara kasih Tuhan. Untuk itu, izinkanlah Tuhan Yesus bertata dan memerintahkan hati kita. Supaya apa yang keluar dari hidup kita memancar terang Kristus. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus jaga hati kita. Hati kita itu, kalau sudah iri hati, itu masalah. Ketika saudara sudah mulai iri hati, perbuatan saudara akan kurang baik. Iri hati artinya suatu reaksi individu secara negatif terhadap sesamanya. Di mana hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Lebih beruntung daripada kita. Lebih unggul daripada diri kita. Maka timbullah iri hati. Iri hati di dalam Alkitab itu sama dengan dendam. Dengki. Kalau kita tidak bisa membereskan iri hati kita, hal itu akan berujung kepada sakit hati. Kalau sudah sakit hati, kita juga tidak bisa selesaikan, maka fisik kita pun akan sakit. Saudara dikasih Tuhan, jika dalam kondisi hidup yang penuh dengan iri hati dan sakit hati, saudara, saya himbau saudara dikasih Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan, dan minta pengampunan kepada Tuhan, minta Roh Kudus yang bisa membereskan hati kita. Dan semua pengakuan saudara di hadapan Tuhan, akuilah semua iri hati saudara di hadapan Tuhan. Rasa sakit hati saudara secara jujur, minta pengampunan dari Tuhan. Saya percaya, kalau saudara mau minta pengampunan, maka Tuhan akan pulihkan saudara. Saya sering sekali berdoa pada Tuhan. Tuhan ampuni hamba-Mu. Saya sebagai hamba Tuhan juga manusia. Saudara bisa iri hati, hamba Tuhan juga bisa iri hati. Maka selalu saya minta pengampunan pada Tuhan. Jauhilah
hal-hal demikian supaya hamba-Mu layak di hadapan-Mu. Saudara, ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama, Hawa. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, ketika Hawa tertarik, hatinya tertarik, dia gak bisa kontrol, lupa dengan perintah Tuhan, maka dia ambil. Gagal dia ambil, dia makan, suaminya juga kena. Kenapa? Karena dia tertarik. Dia mengatakan suaminya, "Kau makan, enak ini." Nah, saudara kasih Tuhan, Alkitab sudah memberikan contoh. Hati itu ketika tertarik sesuatu, maka semua perintah Tuhan itu hilang. Bagaimana seorang perempuan lagi jatuh cinta? Bagaimana seorang laki-laki jatuh cinta? Semua sudah jadi indah. Ketika mereka jatuh cinta, apakah mereka masih bisa taati perintah Tuhan? Inilah satu pertanyaan. Bisakah mereka tidak buat dosa? Ini juga pertanyaan. Maka kita harus jaga hati kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya selalu berkata pada anak saya Joshua, sekarang usia 20 tahun. Saya bilang, kamu boleh berteman sama siapapun, tapi ingat, jangan hatimu memberikan kepada perempuan itu dulu, sebelum dia menjadikan istrimu. Kalau sudah berikan hatinya kepada perempuan itu, papa mamanya pun gak mau lagi dia. Saudara kasih Tuhan, maka saya ingatkan anak saya, hati itu harus benar-benar dikontrol. Orang ketika putus cinta bisa nangis, sedih karena hatinya sakit. Nah, saudara kasih Tuhan, Alkitab juga beri contoh Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, saudara, Kain itu hatinya panas karena cemburu. Apa yang dia persembahkan tidak diindahkan Tuhan. Tuhan mengindahkan adiknya Habel. Dengan iri, kecemburuan, dia ingin membunuh Habel. Yang ketiga, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga ia berupaya untuk membunuhnya. Dalam kitab firman Tuhan 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengarahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berasa-rasa. Ayat ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkata itu menyebarkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlasa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara kasih Tuhan, perempuan itu memuji-muji Daud daripada memuji-muji Raja Saul waktu itu. Jadi satu hal perkataan yang seperti saya khotbah minggu lalu. Ketika perkataan kita memuji-muji seorang melebihi daripada orang yang kita kasihi. Bagaimana istri saudara memuji suami orang lain daripada memuji suaminya sendiri? Pasti suaminya juga akan panas hati. Maka saudara hati-hati berkata ketika memuji suami orang daripada memuji suami Anda sendiri. Belajar untuk memuji suami Anda lebih baik daripada memuji suami orang lain. Karena bisa menimbulkan iri hati. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas. Hati ketika panas, hati
Ketika iri, maka hati itu akan menyimpan dendam. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti mendapat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang berhati lurus. Saudara dikasihi Tuhan, yang harus kita belajar bagaimana caranya untuk menjaga hati agar hatinya tetap sehat. Yang pertama, bebaskan hatimu dari niat untuk membalas dendam. Bebaskan hatimu dari niat untuk melakukan kejahatan. Di dalam firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, jangan jadikan hati sebagai tempat menyimpan hal-hal negatif. Jadikan hati seperti hati Tuhan yang luas untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka yang telah menyakiti kita. Dan doa, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyakiti kita. Doa seperti demikian. Karena tidak boleh simpan apapun di dalam hati kita. Kita tidak boleh menyimpan sesuatu yang membuat kita akan berbuat jahat. Yang kedua, bebaskan hati sebagai untuk sukacita Allah melimpah di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, itu kita harus selalu membangkitkan hati yang penuh dengan sukacita. Yang ketiga, bebaskan hatimu untuk menjadi tempat untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, selalu kita berrelasi dengan Tuhan dalam doa. Jangan malas berdoa. Berdoa itu adalah sedang kita mengajukan hati kita supaya dibersihkan oleh Tuhan. Yang keempat, bebaskan hatimu untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat 18, mencari syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selalu mengucapkan syukur senantiasa apapun yang saudara hadapi pada saat ini. Selalu mengucapkan syukur. Nah saudara, yang kelima, bebaskan hatimu untuk menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 8. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah saudara, bebaskan hatimu dan tempatnya supaya saudara mengundang hadirat Tuhan di dalam hati saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, pastikanlah hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran kita dan perbuatan kita, perkataan kita benar di hadapannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketidakberesan dalam hati kita akan mengharang sukacita, damai sejahtera pada diri kita. Kita akan kehilangan berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, pesan Tuhan kepada kita, jagalah hatimu. Karena hati akan memancarkan sinar dari seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kami untuk menjaga hati kami. Karena melalui hati kita akan memunculkan kehidupan kita yang sebenarnya. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau kita berkenan di hadapan manusia? Ya Bapa, ampunilah kami, agar kami bisa menjaga hati kami. Kira Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang terus-menerus
memberitahukan kepada kami, agar hati kami bisa melakukan segala hal yang apa Tuhan perintahkan, dan mengisikan firman Tuhan di dalam hati kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal minggu pertama, marilah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami dan perbuatan kami, pikiran kami, dan hati yang tidak benar. Dan semua Tuhan ampuni kami. Baik kami sengaja atau tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layaklah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pegang ada simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami, jadilah kami seperti apa yang Tuhan hendaki, yaitu menyerupai Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, begitulah dalam kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran atau jendera hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersihlah pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jagalah hatimu. Tuhan Yesus memberkati.